Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar anak-anak semuanya? Kalian sudah kelas 3 ya. Pada kesempatan ini Bapak-bapak akan menyampaikan pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan sekaligus nanti pelajaran fikih ya. Kalian bisa buka dalam buku PAI ya di halaman 6 halaman 7, yaitu berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mulai ya anak-anak, karena untuk menyingkat waktu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu kalian sudah pernah mendengar ya tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, tapi kita ulangi kembali, kita refresh ya. Semoga kita lebih memahami dan sekaligus ikut mengikuti ya atau perilaku Rasulullah SAW, sehingga kita ini betul-betul beruswah kepada Rasulullah SAW atau meneladani ya. Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir ya, khotamun nabiyyin wa khotamul mursalin, nabi yang terakhir juga rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu atau setelah Nabi Muhammad itu masih ada nabi, itu dia adalah berdusta dan berbohong ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW ya. Beliau lahir pada hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kalian sudah pernah mendengarnya, tahun gajah, atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nah, bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya namanya Aminah binti Wahab ya. Tapi ketika kelahiran beliau ya, ayahnya sudah meninggal ya. Ketika itu Nabi Muhammad itu masih di kandungan, yaitu umurnya ya 7 bulan lah ya. Ya 7 bulan ayahnya meninggal, sehingga beliau menjadi anak yang yatim ya, anak yang yatim. Lah, terjadi satu peristiwa ya kan, satu peristiwa ketika kelahirannya, karena dinamakan dengan tahun gajah itu ya, karena Raja Abraha ya akan menghancurkan Ka'bah. Nah, Raja Abraha ini beragama Nasrani, karena di Yaman sana itu ada kanisah atau gereja yang sangat besar, yang sangat megah itu. Ternyata yang mengunjungi itu terkalahkan atau kalah dengan Ka'bah itu kan, banyak cerita-cerita yang dia dapat itu. Maka dengan itu supaya tidak terkalahkan, ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu mau dihancurkan dengan gajah-gajahnya yang besar. Jadi ketika itu dia pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan qadarullah, kehendak Allah, maka gajah-gajah itu dilumpuhkan. Bahkan pasukan-pasukan itu bisa dikalahkan dengan burung-burung yang berterbangan. Ya, maka itu dikisahkan di dalam surat Al-Fil ya anak-anak ya, 1-5 itu. Jadi dikalahkan oleh burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka itu. Ya, sehingga gajahnya juga orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah itu bisa mati itu ya, mati semuanya. Seperti daun yang dimakan ulat. Jadi kalau daun dimakan ulat itu kan resik ya, jadi resik, dan Ka'bah menjadi
aman. Karena memang Ka'bah itu Baitullah, ya. Ka'bah itu nama lainnya adalah Baitullah, rumahnya Allah. Ya, rumahnya Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Quraisy itu meyakini itu. Ya, meyakini itu bahwa Ka'bah itu adalah miliknya Allah dan Allah yang akan melindunginya. Ya. Allah yang melindunginya, sehingga aman dan gajah itu tidak bisa masuk. Ini satu kisahnya seperti itu ya. Ketika Rasulullah SAW lahir, ya, Rasulullah SAW lahir itu kalau di Arab, ya, di Arab itu kebiasaan orang Arab itu kalau anak lahir itu dipersusui oleh orang lain, ya kan, dipersusui oleh orang yang lain sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan. Terus yang kedua juga menjadi sebuah pendidikan perilaku, ya. Jadi perilaku. Yang pertama itu adalah Suwaibah Aslamiyah, itu yang pertama yang menyusui Rasulullah. Tapi kemudian beliau meninggal, ya, kemudian dipersusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini selama 5 tahun. Ini juga luar biasa anak-anak sekalian. Ya, banyak peristiwa-peristiwa ketika Halimatus Sa'diyah ini membawa Rasulullah. Ternyata ketika beliau membawa Rasulullah, ya, itu banyak berkah yang ia dapatkan. Itu kan banyak berkah yang ia dapatkan. Satu contoh, umpamanya ketika dia membawa keledai, ya kan, ke Mekah itu bawa keledai, ketika pulang itu jadi semangat keledainya, jadi sehat gitu. Kemudian di rumah, ya, domba-dombanya yang kurus-kurus itu menjadi gemuk-gemuk, ya kan, dan banyak susunya, kan itu. Wah, ini menjadi berkah. Kebunnya itu ketika menanam itu banyak tumbuh dengan subur. Ini luar biasanya. Jadi rumahnya Halimatus Sa'diyah itu, ya kan, Halimatus Sa'diyah itu menjadi banyak keajaiban, ya setelah Rasulullah SAW di rumah itu, ya kan, di rumah itu. Dan juga kejadian-kejadian berkenaan dengan Rasulullah lahir, ya, seperti api Majusi itu mati. Jadi selama ribuan tahun nggak pernah mati, itu mati ketika kelahiran itu. Kemudian juga air Zam-Zam itu bisa membludak, jadi banyak gitu kan. Kemudian juga istana Kisra itu sampai bergetar dan lain sebagainya. Dan ada satu kisah lagi ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, ya kan, iblis itu menjerit dengan kerasnya. Jadi iblis itu menjerit dengan kerasnya itu dengan kelahiran Rasulullah SAW, karena dia akan mendapat tantangan baru lagi, ya kan, tantangan baru lagi. Ini ada beberapa kisah menceritakan hal seperti itu, kan gitu ya. Kalian kalau anak-anak pengen melihat, ya kan, mungkin di YouTube ada kisah Nabi Muhammad waktu kecil, ya kan, kisah Nabi Muhammad waktu kecil itu kan ada, ya, cerita-cerita tentang itu semuanya itu, ya. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib itu hanya beberapa tahun, ya hanya beberapa tahun itu, ya, hanya berumur 6 tahun, ya, berumur 6 tahun itu ibunya meninggal, ya, ibunya meninggal 6 tahun, ya. Kalau 6 tahun itu kalian mungkin kelas 1 SD, ya, di SD Muhammadiyah kalian kelas 6, di SD Muhammadiyah kalian kelas 1, umurnya 6 tahun. Nah itu usia yang masih kecil, sudah ditinggal bapak dan ibunya, sehingga dia menjadi anak yang yatim piatu. Masya Allah. Makanya kita semuanya anak-anak, ya, dengan orang-orang yang yatim piatu, ya, itu harus menyayangi, ya, karena disinilah Rasulullah SAW pernah
merasakan menjadi anak yang yatim piatu. Bahkan beliau tidak pernah melihat ayahnya sendiri. Ya kan itu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya setelah ibunya meninggal, ya, oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian juga, ya, hanya 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu, ya, dia umur 8 tahun, dia meninggallah Abdul Muthalib, kakeknya yang sangat mencintainya, sangat cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena Abdul Muthalib tahu persis kejadian-kejadian ketika waktu kelahiran Rasulullah itu. Ya, kejadian-kejadian yang luar biasa yang dia lihat, kemudian peristiwa-peristiwa yang dia lihat, dia rasakan, dan lahirnya Rasulullah itu muncul di dalam hatinya itu adalah rasa sayang dan rasa cinta. Ya, Abdul Muthalib sangat mencintai dan sangat menyayangi cucunya ini, ya kan, cucunya ini. Tapi karena Allah menghendaki yang lain, akhirnya Abdul Muthalib juga meninggal, ya kan, wafat, panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kepada Abu Thalib. Nah, dilimpahkan kepada Abu Thalib, dan dia berpesan, Abdul Muthalib itu berpesan supaya memelihara, mencintai, ya, mengayomi Rasulullah itu seperti anaknya sendiri. Anak-anak semuanya, perlu kalian ketahui bahwa putranya Abdul Muthalib itu banyak, ya. Ya, tidak hanya Abu Thalib, ya kan. Jadi banyak sekali putranya, ya kan. Ada Abbas, ada Hamzah, gitu kan. Nah, jadi banyak anak-anaknya itu. Tapi yang terpilih itu adalah Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini mempunyai jiwa-jiwa kasih sayang, ya, lembut gitu ya. Sekaligus juga punya kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Karena terbukti nanti ketika Rasulullah SAW itu sudah menjadi seorang rasul, ya, Abu Thalib itu masih dihormati, ya, oleh orang Quraisy karena sebagai pemimpin Mekah, ya kan, pemimpin kaum Quraisy itu Abu Thalib itu, ya, Thalib itu, ya, sehingga Rasulullah pada kesempatan itu menjadi orang yang yatim piatu, ya. Terus kemudian kita juga tahu tentang sifat karakter Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu adalah mempunyai sifat yang pekerja keras. Satu contoh, ya, pekerja keras itu dia mengembala domba, itu kegiatan harian. Jadi setiap hariannya itu adalah mengembala domba, dan dia orangnya sabar, giat bekerja, jujur perkataannya, sehingga Nabi Muhammad itu diberi gelar oleh orang-orang Quraisy sana, orang-orang Mekah itu Al-Amin, karena dapat dipercaya. Jadi gelarnya Al-Amin itu, ya, dapat dipercaya, ya. Jadi anak-anak semuanya, itu sedikit yang bisa Pak Bambang sampaikan berkenaan dengan kehidupan dari Rasulullah SAW, ya. Semoga aja kalian bisa mengikuti perilaku Rasulullah itu, ya, yang sifatnya sabar, yang sifatnya bekerja keras, jujur, dapat dipercaya, ya, tanggap dengan kondisi lingkungan. Nah, semuanya itu menjadi perilaku yang melekat kepada Rasulullah, dan itu pun akan menjadi suri toladan kita semuanya, ya, anak-anak semuanya, ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Bambang sampaikan. Kalian bisa membaca lebih detail lagi di situ, di buku itu, sehingga kalian bisa meresapi. Terima kasih, ya. Ada pertanyaan, ya kan?
ada tugas halaman 8 ya. Halaman 8 itu menjodohkan pernyataan berikut dengan jawaban yang sesuai. Jadi hanya menjodohkan saja mana yang cocok. Yang ada di sebelah kanan kalian kerjakan ya. Bisa nanti difoto ke Pak Bambang bahwa kalian sudah mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga aja kalian tetap sehat, keluarga tetap semangat ya. Kalau ada salah kata dari Pak Bambang mohon maaf. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.